Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Praktikum Biokimia 1 dengan saya sendiri Nesya Nursabila dengan ujung NIM 033. Saya Nabila Dawiyah dengan ujung NIM 043. Saya Fazira Arintina dengan ujung NIM 027. Saya Umur Sura Ramawati dengan ujung NIM 03. Baiklah, kami akan menyampaikan uji percobaan yang sudah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Ini adalah mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji asam amino. Pengertian asam amino dan protein. Asam amino merupakan senyawa organik dasar yang memiliki peranan penting dalam biologi dan kimia karena menjadi penyusun utama protein. Setiap asam amino terdiri dari gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, serta gugus samping atau dalam kurung R yang membedakan satu asam amino dengan yang lainnya. Terdapat 20 jenis asam amino standar yang berperan dalam membangun protein. Melalui proses kondensasi, gugus karboksil dari satu asam amino akan bereaksi dengan gugus amino dari asam amino lain, menghasilkan ikatan peptida dan molekul air. Rangkaian panjang ikatan peptida ini akan membentuk struktur protein, mulai dari struktur primer hingga kuaterner. Protein yang terbentuk memiliki fungsi yang sangat beragam, antara lain sebagai enzim, hormon, antibodi, serta komponen struktural tubuh. Dengan demikian, asam amino dapat dianggap sebagai batu bata membangun protein yang sangat vital, yang tanpanya proses kehidupan tidak akan berlangsung secara optimal. Baik, untuk alat yang digunakan pada praktikum ada tabung reaksi, penjepit kayu, bunsen, pipet tetes, gelas ukur, beker gelas, rak tabung reaksi, batang pengaduk, korek api, dan terakhir ada kertas saring. Digunakan ada 20 bahan, yang pertama larutan hidrat 0,1%, yang kedua regenilon, yang ketiga H2SO4, yang keempat regen Hopkins pool, yang kelima pelarut H2O, NaOH, dan kloroform. Yang keenam ada NaOH 10%, yang ketujuh timbal asetat, yang kedelapan trifosfat, yang kesembilan tirosin, yang kesepuluh lisin. Uji Milon. Uji Milon adalah uji untuk mengidentifikasi adanya gugus fenol atau gugus hidroksil OH terikat pada cincin benzena dalam suatu. Pada prosedur percobaannya, tambahkan 5 tetes reagen Milon ke dalam 3 ml larutan asam amino 1%. Panaskan campuran baik-baik. Jika reagen yang digunakan terlalu banyak, maka warna akan hilang pada pemanasan. Uji Milon digunakan untuk mengidentifikasi protein yang mengandung tirosin dalam sampel, ditandai dengan warna merah bata pada sampel asam amino. Pada sampel tirosin menunjukkan adanya gugus fenol yang ditandai dengan warna merah bata, karena tirosin merupakan asam amino yang mengandung gugus fenol pada rantai sampingnya. Yang selanjutnya yaitu adalah uji Hopkins-Kohl. Uji Hopkins-Kohl adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino triptofan. Terbentuknya cincin berwarna coklat karena adanya reagen Hopkins-Kohl yang mengandung asam glyoksilat. Untuk prosedurnya yaitu, ke dalam 2 ml larutan protein tambahkan 5 tetes reagen Hopkins-Kohl. Tambahkan sedikit demi sedikit, kira-kira sebanyak 5 ml asam sulfat pekat melalui sisi tabung. Amati warna yang terbentuk pada pertemuan kedua cairan. Hasilnya, pada sampel asam amino yang pertama yaitu sampel triptofan terbentuknya cincin berwarna coklat kehijauan. Untuk sampel tirosin tidak terjadi reaksi atau tidak berwarna. Dan untuk yang ketiga yaitu sampel lisin tidak terjadi reaksi dan juga tidak berwarna. Selanjutnya uji nihidrin. Uji nihidrin adalah uji yang mendeteksi gugus alfa amino bebas dan asam karboksilat bebas pada protein dan peptida. Untuk prosedur uji nihidrin sendiri yaitu tambahkan 5 tetes larutan nihidrin 0,1% ke dalam 3 ml larutan asam amino 1%. Panaskan hingga mendidih, ulangi percobaan dengan menggunakan ciri reaksi positif dari uji nihidrin ditunjukkan dengan terbentuknya warna ungu yang muncul akibat interaksi antara nihidrin dengan nihhidratin serta NH3 yang dilepaskan dari oksidasi asam amino. Sebelum dipanaskan, sampel biasanya tidak berwarna. Namun setelah dipanaskan, larutan yang mengandung asam amino akan berubah menjadi warna ungu. Pemanasan dan penambahan nihidrin bertujuan mempercepat serta mengoptimalkan reaksi melalui peningkatan energi aktivasi. Berdasarkan hasil praktikum, beberapa sampel asam amino seperti alanin, valin, leusin, threonin, dan serin memberikan hasil positif dengan terbentuk warna ungu. Hal ini membuktikan bahwa asam amino tersebut memiliki gugus amino. Uji kelarutan. Untuk menyelidiki kelarutan asam amino polar dan lebih larut dalam air daripada non-polar. Karena adanya gugus amino dan karboksil yang memungkinkan asam amino menerima dan menyumbang proton, kelarutan berair. Tempatkan 0,5 ml sampel asam amino dalam 4 tabung reaksi bersih, kering yang mengandung 4 ml pelarut yang berbeda dalam penanas air. Kocok tabung secara menyeluruh, kemudian biarkan larutan selama sekitar 1 menit, catatlah hasilnya. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa hampir semua sampel larut dengan baik dalam air dan NaOH, menghasilkan larutan jernih tanpa perubahan warna, karena pada struktur asam amino yang bersifat polar dan mudah berinteraksi dengan pelarut polar melalui ikatan hidrogen atau gaya ionik. Sebaliknya, ketika dilarutkan dalam kloroform yang bersifat non-polar, sampel tidak larut meskipun dipanaskan. Hal ini sesuai prinsip like dissolve like, di mana senyawa polar hanya dapat larut dalam pelarut polar, sementara asam amino tetap tidak larut dalam pelarut non-polar.
Selanjutnya adalah uji santoprotein. Uji santoprotein dilakukan untuk uji asam amino yang memiliki inti aromatik. Asam amino yang mengandung bentuk inti aromatik memberikan warna kuning setelah pemanasan dengan HNO3 pekat. Prosedur dalam uji santoprotein ini adalah labelkan 5 tabung 1-5, kemudian tambahkan 0,5 ml masing-masing larutan asam amino dan larutan fenol ke masing-masing tabung reaksi tersebut. Tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat, bandingkan warna yang diberikan oleh Blanco menggunakan air sebagai ganti. Uji santoprotein digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino, tirosin, triptofan, dan arginin dalam protein setelah dilakukan percobaan dengan menambahkan 5 tetes NaOH dan didapatkan larutan triptofan yang berwarna kuning. Yang selanjutnya yaitu adalah uji sistem. Pada uji reaksi sistem didapatkan bahwa larutan berubah menjadi warna kuning, dan pada kertas saring yang telah ditetesi timbal asetat akan terbentuk bercak berwarna hitam karena adanya timbal 2 sulfida. Untuk prosedurnya yaitu larutkan sedikit sistem ke dalam 5 ml natrium hidroksida 1N, tambahkan beberapa kristal timbal asetat dan panaskan hingga mendidih. Untuk hasilnya, pada sampel sistem terdapat endapan yang berwarna coklat. Pada uji ini, hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya bercak hitam pada kertas saring yang telah ditetesi timbal asetat. Warna hitam tersebut berasal dari endapan timbal 2 sulfida yang menunjukkan bahwa ikatan disulfida dalam sistem telah tereduksi. Itulah penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hai. Alhamdulillah.